Baik teman-teman, kali ini saya kedatangan handphone Vivo Y21 dengan keadaan mati total ya. Jadi handphone ini tiba-tiba saja mati. Nah, konsumen saya tidak tahu ya mati karena apa, tidak tahu. Karena tiba-tiba saja mati. Sekarang coba kita charger dulu. Oke, kita sambungkan. Tidak ada ampere ya. Tidak ada pergerakan ampere sama sekali. No charger. Waduh, no charger ya. Oke, sekarang langsung saja kita bongkar casingnya. Berhubung ini sudah saya bongkar teman-teman ya, makanya agak sedikit renggang. Nah ini, jadi agar cepat ya prosesnya. Oke, sekarang langsung saja kita bongkar dulu casing yang masih menempel pada mesin Vivo Y21-nya. Oke, nah ini sudah saya lepas ya. Sekarang kita lepas dulu sidik jarinya agar tidak mengganggu nanti saat proses kita perbaikan. Nah, untuk mesinnya kelihatannya masih ganteng teman-teman ya, belum pernah dibongkar. Sekarang coba kita lihat di baliknya. Nah, ini masih tertutup kaleng ya, masih tertutup rapat kaleng. Sepertinya tidak masuk air ya. Nah, ini sedikit ya, sedikit ini terkena air sepertinya. Bentar, kita kasih thinner dulu. Oke. Nah, ini tadi sedikit terkena air ya. Oke, sekarang lanjut coba kita charger ya. Ini kita tadi lepas, kemudian kita pasang lagi. Kemudian coba kita charger lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada ampere juga teman-teman ya. Tidak ada ampere juga. Sekarang coba kita cabut baterainya. Tidak ada ampere sama sekali ya. Tetap sama, tidak ada ampere sama sekali. Oke, sekarang coba kita hubungkan dulu di soket power supply ya. Agar nantinya saat kita proses perbaikan itu gampang teman-teman. Jadi handphone ini keadaan konslet atau tidak gitu ya. Sekarang saya siapkan dulu. Lanjut sekarang kita hubungkan di soket power supply dulu ya. Oke. Nah, handphonenya langsung ngangkat teman-teman. Ya, bisa dilihat handphonenya konslet ya. Sebelum kita tekan tombol on off, ampernya sudah naik ya, jarum ampernya sudah naik. Nah, kejang-kejang ya. Berarti handphone ini konslet ya, konslet. Oke, sekarang kita sudah tahu penyebab handphone Vivo Y21-nya ini mati total karena ada beberapa part ya atau beberapa komponen yang konslet. Sekarang lanjut kita bongkar saja. Kita lepas semua soket-soket ya, seperti soket charger, kemudian soket LCD. Nah, ini kabel antena ya. Kita lepas agar tidak ada yang mengganggu. Nah, sekarang bisa kita lihat untuk mesinnya masih ori teman-teman ya, belum pernah bongkar, masih ori. Oke, sekarang coba kita multitester dulu ya. Kita lihat menggunakan multitester digital. Oke, sekarang kita set di mode buzzer. Oke, di mode buzzer, kemudian lanjut kita ukur ya. Lanjut kita ukur apakah memang benar konslet atau tidak. Nah, ini negatif ya, yang berbunyi negatif. Kemudian yang positif di sebelah sini. Loh, tidak konslet teman-teman ya, coba kita lihat. Nah, ini berbunyi ya, ini berbunyi, sedangkan yang di soket atau di jalur positif ini tidak berbunyi. Nah, ini menandakan mesin ini tidak konslet sebenarnya, tidak konslet ya. Tapi kenapa ketika kita power supply tadi konslet? Waduh, ini gimana ya, ini bingung nih saya. Coba lanjut kita pasang lagi ke power supply. Nah, tidak konslet ya, tidak konslet. Artinya konslet di bagian papan cas teman-teman ya, konslet di bagian papan cas ya. Coba sekarang kita shortkan dulu jalur on off nya, kita lihat. Nah, itu ya,
Ampernya bergerak, naik, naik. Nah, ini adalah ciri-ciri mesin dengan keadaan hidup ya, normal. Bisa kita lihat, nah goyang-goyang ya. Nah, ini mesinnya normal teman-teman. Oke, sekarang coba kita nyalakan ya. Kita nyalakan tanpa kita pasang fleksibel charger. Ini kita pasang dulu fleksibel LCD-nya. Oke, kemudian kita gunakan power supply lagi. Oke. Kemudian kita shortkan. Ya, kita shortkan jalur on off. Bentar, nah itu bergerak. Nah, handphonenya hidup teman-teman. Ya, handphonenya hidup ya. Handphonenya hidup tanpa kita menggunakan fleksibel charge ya. Coba sekarang kita pasang lagi fleksibel charge-nya. Apakah konslet? Oke, ini sudah saya pasang. Kemudian kita pasang lagi soketnya. Belum terpasang. Nah, itu teman-teman. Ya, naik kejang-kejang ya. Berarti kita sudah mendapatkan permasalahan pada handphone Vivo Y21 ini. Permasalahannya ada pada di papan bawah ya, papan bawah. Oke. Ini aman, mesinnya aman. Kita fokus di bagian bawah ya. Ini kita lepas dulu untuk bautnya. Sekarang kita lepas. Nah ini ya, sekarang kita lepas saja. Ini kabel antena. Oke, kemudian ini masih ada baut ya, baut satu. Kita lepas. Oke, kemudian lanjut kita ambil saja. Nah itu. Nah ini ya. Ini adalah papan charger dari handphone Vivo Y21. Sekarang coba kita cek dulu teman-teman. Oke. Nah ini dia penampakan dari papan charger Vivo Y21 ya. Seharusnya ini ada kalengnya teman-teman. Ya ini ada kalengnya tapi sudah saya lepas. Agar lebih cepat saja saya buat videonya ya. Jadi ini saya tadi agak sedikit memaksa ya. Agak sedikit memaksa. Nah ini jalurnya ada yang lepas. Ya mudah-mudahan ini tidak ada masalah teman-teman ya. Jadi usahakan jangan terlalu dipaksa ya ketika sudah meleleh. Kan untuk pelepasannya menggunakan blower. Ketika sudah meleleh bisa teman-teman angkat ya untuk kaleng penutupnya. Nah ini tadi saya terlalu memaksa. Karena tadi saya berpikiran di sini ada mic. Ya di sini ada mic jadi saya buru-buru takutnya mic-nya mati. Oke, sekarang kita ukur menggunakan multitester digital dulu. Di setelan buzzer ya. Di setelan buzzer. Nah ini setelan buzzer. Kita letak dulu. Sekarang kita ukur di mana titik yang konslet ya. Krup merah kita letakkan di ground. Kemudian yang hitam kita lakukan pengukuran ya. Nah ini. Nah ini sepertinya short teman-teman. Ya. Nah ini short. Nah ini aman. Nah ini aman. Ya. Ini aman. Nah di sini short ya. Nah ini short. Oke, sekarang kita kasih rosin dulu, kemudian kita tembak MBR ya. Takutnya nanti yang konslet di area IC ya. Jadi kita jangan sampai salah sangka. Kita nggak boleh fitnah ya. Jadi kita lakukan pemberian rosin, kemudian kita tembak MBR. Oke, cukup. Kemudian kita gunakan MBR. Nah ini MBR saya dari baterai ya, dari baterai power bank. Kemudian yang merah kita letakkan di ground. Nih saya jumper sebentar. Oke. Ini udah saya jumper, kemudian kita lihat ya di mana titik yang konslet. Sekarang kita tempel di sini. Nah, itu. Ternyata yang konslet di kapasitor, teman-teman. Nah, itu ya. Ternyata yang konslet di kapasitor sini. Nah, ini konslet. Jadi kita buang saja kapasitornya.
Oke, nah ini kapasitor yang konslet ya. Oke, sekarang kita ukur ya. Kita ukur kembali apakah masih konslet atau tidak, teman-teman. Kita lihat. Nah, ini sudah tidak konslet, teman-teman. Ya, sudah tidak konslet. Sebentar, saya atur dulu. Kita coba lagi. Nah, sudah tidak konslet ya. Artinya memang benar tersangkanya ada di kapasitor sebelah IC ya. Ini coba saya bersihkan dulu. Oke. Ini kita lihat ya. Nah, ini ya. Tadi yang konslet di kapasitor sini ya. Ini yang konslet. Jadi ini setelah saya lepas. Nah, perlu diganti atau tidak? Ya, tidak perlu, teman-teman ya. Cukup dilepas saja. Oke, kemudian lanjut kita pasang dulu ya. Oke, sekarang kita pasang. Mudah-mudahan bisa, teman-teman ya. Setelah kita lakukan pelepasan pada kapasitor yang konslet ya. Sekarang coba saya cas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat. Nah, alhamdulillah ya. Handphonenya sudah bisa di charger, teman-teman. Karena memang benar kapasitorlah penyebab dari handphone ini sehingga handphonenya jadi mati total ya. Nah, sekecil ini teman-teman. Sebentar saya ambil dulu kapasitornya. Nah, sekecil ini ya, sekecil ini bisa mengakibatkan handphone jadi mati total ya. Sangat kecil sekali, tapi perannya sangat vital ya. Sangat vital. Jadi ini kita buang. Handphonenya sudah bisa di charger. Kemudian coba kita nyalakan dulu ya. Sebentar, saya nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tombolnya juga hilang ya kitunya. Nah, ini handphonenya sudah hidup, sudah nyala. Tanpa kita lakukan pergantian pada papan charger ya, cukup kita perbaiki saja. Nah, ini alhamdulillah handphonenya sudah bisa di charger dan handphonenya sudah hidup kembali. Nah, ini kita tunggu ya sampai handphonenya masuk di tampilan menu. Nah, alhamdulillah handphonenya sudah berhasil masuk ke tampilan menu ya, tapi ada polanya saya tidak tahu. Dan handphonenya sudah bisa di charger, teman-teman, yaitu 2% ya. 2% dan ampernya bagus ya, 1,6 ampere. Nah, ini bagus, teman-teman. Pengecasan cepat ya, tidak pengecasan lambat. Artinya kita sudah berhasil mengatasi handphone Vivo Y21 dengan keadaan mati total ya, yang diakibatkan kapasitor konslet. Jadi cukup itu informasi yang bisa saya sampaikan mengenai Vivo Y21 mati total diakibatkan papan charger konslet. Semoga bermanfaat untuk teman-teman pemula. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.